Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan teknologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin kebetulan ya, 22 September 2025. Hari yang cukup menarik, walaupun marketnya melemah, tapi beberapa saham masih ada yang perform juga. Dan seperti biasa, nanti kita mau share IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari 3 klik link sosial base di deskripsi. Nanti bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya ketika atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan tonton pasti akan saya jawab kalau sudah ada waktu. Lanjut, jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Nah, support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat al seharian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Satu hal yang baru dari cuan-cuan saham, ada channel Telegram cuan-cuan saham publik, itu gratis, free ya. Bagi teman-teman yang pengen bergabung, bisa tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi. Jadi di video ini, di deskripsi video ini akan ada link Telegram. Teman-teman tinggal klik join, itu akan masuk ke CCS publik. Tapi bagi teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram cuan-cuan saham yang premium, bisa juga, teman-teman bisa buka YouTube cuan-cuan saham, lalu simak video yang ini, pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Simak infonya sekitar 5 menit, lalu kalau mau mendaftar tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsinya. Nih ya. Kalau misalkan sudah berhasil submit, tinggal menunggu invitasi aja. Kalau masih ada kendala, bisa hubungi Telegram @ccsadmin. Bedanya dengan yang free apa? Jelas baik akan lebih intens, baik dari komunikasi, watchlist, view saham, dan lain sebagainya. Dan bagi teman-teman juga yang mungkin pengen tetap nyaman di YouTube ya, pengen stay di YouTube, ada yang baru juga, ini CCS YouTube Membership ya. Saya mencoba provide bagi teman-teman yang cuma pengen di YouTube doang. Kalau mau gabung bisa juga, itu tinggal subscribe ya. Jadi buka YouTube cuan-cuan saham, tapi yang versi desktop. Jadi kalau versi HP nggak muncul. Buka YouTube cuan-cuan saham versi desktop, bisa pakai laptop atau komputer. Nanti sebelahnya subscribe itu akan ada join. Nah di join itu bisa klik dan pilih salah satu. Semuanya sama dan ya. Itu nanti bisa mengakses member only video. Isinya apa? Isinya Outlook IHSG dan juga stock pick saham pilihan. Itu tiap minggu ya, jadi setiap hari minggu akan ada stock pick mingguan. Itu bisa digunakan untuk ya lebih ke swing lah, seperti itu. Oke, kita masuk ke IHSG, di mana hari ini dia turun 0,14%. Candlenya sih masih ada reject ya, dan transaksinya juga cukup besar. By view, kalau kita menggunakan uptrend channel ini ya, kalau kita ngomongin swing high, sebenarnya masih ada upside juga sedikit ya, itu sekitar 8.150-an dan lain sebagainya lah, seperti itu. Cuman kalau kita gunakan target higher high ya, di sini dari atas kita tarik sampai ke bawah, target higher high-nya itu ada sekitar 8.200, seperti itu. Jadi memang kalau dari target up all time high-nya IHSG, saya rasa masih ada upside ke 8.200. Tapi ya, kalau ada koreksi pun itu juga suatu yang sangat wajar. Kalau kita perhatikan ini momentum mulai melemah ya, dari yang naiknya kencang, ini mulai melandai. Nanti kalau memang dia pengen koreksi dulu, akan menyamping dan akan reversal, seperti itu. Untuk saat ini ya, walaupun bukan trade di IHSG ya, bukan trade di indeks, cuman kita bisa gunakan trailing stop di 7983. Jadi kalau misalkan IHSG jebol 7983, itu nanti akan ada koreksi terlebih dahulu, seperti itu. Itu kira-kira untuk IHSG, gunakan trailing stop tersebut sebagai konfirmasi koreksi. Kalau misalkan besok dia masih lanjut minta higher high ya, breakout 8087, maka targetnya sekitar di area 8200, seperti itu. Kalau memang nanti dia swing low, sepertinya akan agak dalam karena ya potensinya bearish divergent ya. Tapi ya ini masih sangat potensi lah, belum kelihatan sama sekali. Yang penting sih sama, selalu batasi resiko aja, pilih saham-saham yang oke. Karena nyatanya walaupun banyak yang koreksi juga, tapi ya masih ada yang menopang IHSG. Oke, kita langsung masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang paling atas dulu ya, CDIA deh, transaksinya paling gede hari ini. Ya overall semua sahamnya Pak PP itu sebenarnya masih bagus ya. Kayak kalau yang jalan duluan kan kemarin ada BRPT sama PTRO. PTRO juga sebenarnya afiliasinya Pak Happy Hapsoro ya. Jadi itu double
double kill lah bahasanya, Happy Hapsoro sama Pak PP yang konglomerasi yang baru pada manggung. Dan ya, hari ini yang jalan CDIA. Kemarin BRPT udah, Brand juga terlihat udah rebound. Hari ini CDIA sama cuan, tapi yang solid adalah CDIA. Kita bahas CDIA di mana hari ini naik 15,16%, candlenya solid, volumenya gede banget. Ini salah satu stock pick juga di CCS Premium ya. Dan kalau saya rasa ini indikasi dari pergerakan bullish ya. Kenapa? Karena volumenya gede banget. Candlenya solid dan volumenya gede banget. Ini volume apa ya? Volume bagus lah kayak gini nih. Karena ya ada indikasi pergerakannya itu kuat. Ini kan dia naik disertai juga dengan volume yang besar seperti itu. Kalau view-nya seperti apa, kita bisa gunakan setup mungkin falling wedge dan lain sebagainya. Yang jelas CDIA ini sudah breakout dari koreksinya seperti itu. Dan targetnya kemana? Kalau dari falling wedge itu sebenarnya ada potensi ke 2110. Kalau dibilang bisa ke sana apa enggak, saya rasa bisa. Karena volumenya ini cakep banget sih hari ini volumenya. Bahkan lebih besar dari volume koreksi ya. Bahkan possible juga kalau break 2550 seperti itu. Tinggal PR-nya adalah cari setup entry dari volume yang gede ini. Kalau pakai intraday ya 1 jam, ini kita bisa TS gunakan di under 1715. Jadi selama nggak jebol 1715, CDIA masih berpotensi untuk lanjut seperti itu. Tapi kalau dari daily dia udah masuk area pullback. Kalau memang ada konsol dulu, misalkan continuation, menyamping dan lain sebagainya, itu juga masih bisa dipantau. Bahkan kalau misalkan koreksi ke bawah ya, sampai berapa 2500-an, itu juga masih oke. Karena by view dia juga sudah breakout structure. Intinya adalah CDIA ini masih bisa dimasukin watchlist. Kalau teman-teman masih punya barang, masih bisa hold. Kalau belum punya barang, bisa cari entry ketika ada setup. Either itu continuation atau retracement terlebih dahulu. Seperti itu. Dan ya, yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kita lihat transaksinya hari ini ganteng ya. Akumulasinya bagus dan kalau kita track ke belakang pun juga CDIA ini salah satu yang akumulasinya masih sangat konsisten sampai saat ini. Bahkan ketika koreksi ya kemarin dibeli terus dan seterusnya. Seperti itu. Batasi resiko aja masih bisa oke untuk watchlist. Untuk CDIA kita lanjutkan. Saya pengen coba cek BRMS kemarin udah kita bahas ya. BRPT juga kemarin udah masih on track dengan view-nya BRPT ini. Kalau mau cek view-nya bisa lihat video yang kemarin. Big Bang tadi arahnya koreksi ya. Yang koreksi Big Bang sama Aman Mineral. Kita bahas BPRI nggak usah dulu ya. Masih sesuai kemarin. Saya pengen bahas Aman aja deh. Ini koreksinya kok agak lumayan. Oke, kita bahas Aman di mana hari ini dia turun 8,14%, candlenya solid, volumenya besar. Terakhir Aman dia bottom di area sini 4.600, naik lalu slope-nya melemah, momentumnya melemah ya. Dari yang kemiringannya berapa derajat ini? Hampir 90 derajat ya. Ini lalu mulai cenderung melandai membentuk sebuah uptrend channel. Swing high, swing low, swing high, dan ternyata kali ini Aman breakdown seperti itu. By uptrendnya dia sudah patah ya, nih uptrend channel dan juga sudah reversal, breakdown, lower low, dan saya rasa untuk saat ini dia ada potensi untuk lanjut melemah. Support terdekat ada di area sini. Itu sekitar area 6.700 lah ya. Kalau misalkan dia besok ke 6.700 lalu ada rebound, itu bisa dimanfaatkan untuk kurangi porsi. Nah, another view ini juga dia uptrend channel, downtrend channel, dan kalau kita lihat dia breakdown dari downtrend channel bawahnya ya. Artinya apa? Slope-nya menguat, ada momentum yang kuat lah dari Aman ini, seperti itu. Kalau ditanya target koreksinya berapa, kita bisa tarik Fibonacci. Ini low sampai high. Tuh. Dan ya, targetnya ini di 6.600 sampai 6.250. Mungkin dia mau ke sana 6.600, 6.700 baru habis itu rebound lagi. Sepertinya view-nya saat ini seperti itu.
seperti itu. Dan kalau misalkan besok ada penguatan ya, misalkan besok ada rebound, ini kan juga ada support di 6.900-an, terus juga di 7.000 ini ada support psikologis. Kalau misalkan ada rebound, itu bisa gunakan untuk kurangi porsi, seperti itu. Kita lihat transaksinya, sebenarnya dari price action yang kurang bagus juga transaksinya cenderung kurang bagus. Big distribusi, hari ini yang jualan cuma 11, yang beli 62, dan yang beli juga cenderung retail. Saya juga nggak tahu kenapa retail-retail pada beli. Ini either afiliasi, kalau nggak ya memang retail beneran. Cuman ya nggak tahu ini retailnya pada beli. Karena memang ada buyer side dan seller side ya. Kalau memang yang jualan baru institusi ataupun uang bagus lah, most likely yang beli juga kebalikannya. Tapi kalau yang beli kebalikannya, yang jual juga kebalikannya, seperti itu. Tinggal kita ikutin yang uang bagus saja. Untuk sekarang ada koreksi, mungkin bisa kurangi porsi kalau ada dikasih technical rebound. Untuk aman, kita lanjutkan. Cuan kemarin juga ada kita bahas ya. Saya pengen coba cek rokok-rokokan, belum pengen bahas, masih pada on track. PTRO juga masih on track. Bumi kemarin sudah kita bahas. Happy cuan kalau ada yang eksekusi. BMRI, Antam Antam menarik ini buat besok kayaknya ya, dapat bahan screening nih. WiFi kemarin udah kita bahas juga. MDKA coba kita update view-nya ya. Ini kalau nggak salah juga sudah mau IPO emasnya, saya lupa tanggal berapa. Oke, kita bahas MDKA di mana hari ini dia naik 5,88%. Candlenya solid, volumenya juga terlihat dari volume belum terlalu besar, seperti itu. Terakhir MDKA dia bottom di sekitar 1000 ya, setelah koreksi besarnya mencoba naik sampai 2700, lalu sekarang di area 2540. Kalau kita ngomongin bigger view-nya ya, kalau teman-teman ngikutin CCS, ini dia baru di area supply. Jadi ya tekanan seller harusnya kuat. Tapi masih ada potensi naik lah untuk saat ini, seperti itu. Kalau dilihat dari view-nya, saya rasa ini cenderung ke sedang mencoba swing high ya, nih dari MDKA ini. Dan kalau memang dikasih breakout 2560, maka di target selanjutnya itu sekitar 2700-an, seperti itu. Kita bisa tarik Fibo dari atas 2820 sampai bawah 2350, dan ini adalah beberapa resist dari MDKA ya. Kalau misalkan besok dia break yang 2580, maka nextnya 2630 sampai 2700, itu di area pullback, seperti itu. Kalau masih lanjut di 2820, seperti itu. Bisa gunakan resist-resist ini sebagai target naik dari MDKA. Tapi ada resist yang cukup kuat di area 2550. Untuk support masih di 2350 ya. Bisa aja ini dia juga mau bikin lower high, pullback doang lalu lower low. Itu bisa juga. Yang jelas untuk sekarang triggernya di 2350 sebagai support dari MDKA. Dari transaksi sangat kurang bagus ya MDKA ini. Jadi mungkin view-nya lebih ke arah technical rebound aja. Itu ya bisa dimanfaatkan buat kurangi porsi kalau ada yang nyangkut itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Itu untuk MDKA. Saya pengen bahas Dewa yang hari ini naiknya lumayan 11,21%. Candlenya cukup bagus dan volumenya terlihat cakep ya. Terakhir Dewa ini view-nya ranging alias sideways, konsolidasi apapun itu, karena dia cenderung menyamping, punya same high dan juga same low. High, low, same high, same low, dan seterusnya. Dan kalau kita perhatikan saat ini dia sedang di posisi same high, Dewa ini ya, tuh, dan masih belum berhasil breakout. Artinya apa? Opsinya dua. Kalau misalkan dia break itu lanjut, kalau misalkan dia gagal break, dia akan kembali ke same low-nya kalau masih mau sideways. Cuman kalau dilihat dari indikasi, saya rasa ya ada potensi breakout. Kenapa? Karena hari ini volumenya bagus. Ya, ini volume bullish juga dan most likely transaksinya juga akan bagus. Ini ya, kelihatan. Itu aja sih untuk Dewa ini. Tinggal kita lihat 240-nya aja. Kalau misalkan besok dia break 240, itu ada potensi lanjut lah. Targetnya kemana? Mungkin sekitar 260.
bahkan bisa sampai 280. Itu kalau 240-nya breakout. Untuk support terdekat masih di sini ya, 226 sampai 230. Untuk support selanjutnya di sideways-nya itu di 214 ya. Kalau jebol yang 214 baru kurang oke, seperti itu. Ikutin aja, kalau dia break atas itu cakep, kalau jebol bawah maka dia ada potensi reversal. Tapi kalau dari volume, saya rasa arahnya lebih cenderung ke atas. Tinggal kita lihat ketika dia break 240. Ketika sideways, yang bisa kita lihat adalah transaksinya ya, apakah itu akum maupun distribusi. Sebenarnya kemarin ketika sideways dia cenderung distribusi, tapi hari ini langsung ada coveran, transaksinya cukup bagus untuk hari ini, big akumulasi dari broker-broker yang cakep juga, seperti itu. Dan ya, yang penting sama, selalu batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Untuk Dewa, kita lanjutkan mungkin satu lagi ya. Apa nih kita bahas? Dewa, Alfamart, Goto. Wah, Goto jebol itu. Hati-hati. Tiha-tiha. MTech akumnya masih bagus, bisa jadi continuation. Archie ini masih ngikut ya, uptrendnya. Bisa ada potensi lanjut lah, swing high. Buka kemarin udah kita bahas. Java, boleh deh. Terakhir kita bahas Java ya. Oke, kita bahas Java, di mana hari ini dia turun 4,15%. Candlenya cukup solid dengan volume yang terlihat tidak terlalu besar. Terakhir Java ini juga cukup enak lihat price actionnya, di mana dia punya uptrend channel ya. Di sini dia uptrend channel Java ini. Tuh. Dan kemarin sempat patah, reversal, lalu turun sampai supportnya di 1420. Lalu saat ini Java naik dan sudah sampai di area kemarin high-nya di 2100-an, seperti itu. Sebenarnya kalau kita asumsikan dia udah kena resist atas ya ini. Walaupun belum sampai ke shadow-nya, tapi ini udah sampai resistnya yang paling atas juga. Dan kalau worst case dia ranging, itu bisa juga turun sampai 1400 lagi. Kalau mau ranging ya, same high, same low, same high, same low. Kalau mau sideways. Tapi untuk saat ini sebelum ke sana juga dia pasti ada banyak support, yaitu di sini 1900 itu support kuatnya saat ini. Kalau misalkan jebol nextnya di 1780, baru setelah itu di area 1700. Terakhir mungkin di area 1535 sampai area 1575, seperti itu. Nah, untuk view-nya jelas Java masih butuh breakout 2230 untuk membentuk sebuah swing high dengan target 2660 sampai 2950. Cuman memang ini mungkin momentumnya terlalu kuat, naiknya terlalu kenceng, maka dia minta koreksi terlebih dahulu. Untuk sekarang bisa perhatikan 1900 lah sebagai support Java. Kalau ada rebound di sana masih bagus untuk Java. Tapi kalau misalkan dia jebol mungkin bisa nutup gap sampai 1800 dan 1780. Indian untuk view saya rasa masih oke Java ini dari pergerakan volumenya dan lain sebagainya. So far masih so good lah, seperti itu. Kita lihat transaksinya hari ini ada distribusi, ada yang merealisasikan profit. Ya, kalau kita bandingkan dengan akumulasinya masih net. Dan kalau kita lihat ini cukup relevan ya indikatornya. Ini di sini naik, ini juga naik, di sini turun, ini juga turun dan seterusnya. Jadi ya kita bisa gunakan ini sebagai indikator dari Java ya. Selama dia masih turun, Java juga akan masih turun juga. Tuh, 1900 patokan saat ini. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Oke, itu dulu konten kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf dan kurang dari saya. Jangan lupa support terus. Oh, mungkin bisa juga kalau dia rebound sampai neckline ya, 1730. Karena ini ada cup and handle. Seperti itu. Itu dulu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf dan kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.